Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang telah Bapak kirimkan yang dalam bentuk PDF. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang olahraga dan permainan. Tapi kita bahasnya tidak semua karena materi dalam PDF itu terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya permainan bola besar, permainan bola kecil, pencak silat, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan berfokus pada permainan bola besar. Nah, pada permainan bola besar sendiri terdiri di antara sepak bola, bola voli, dan bola basket. Dan semester genap ini akan membahas mengenai variasi dan kombinasi gerakan teknik dasar. Jadi fokus kita akan hanya ada pada variasi dan kombinasi gerakan teknik dasar. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya, permainan bola besar itu terdiri antara lain sepak bola, bola voli, dan juga bola basket. Bisa dilihat pada gambar di layarnya. Untuk gambar yang pertama itu merupakan permainan sepak bola yang sering kita nonton di TV mungkin, atau sering kita lihat di dunia nyata, kita lihat di lapangan orang bermain bola. Nah, sedangkan yang kedua ini merupakan permainan bola voli yang biasa juga mungkin kita lihat di TV ataupun di acara-acara besar di lapangan. Nah, yang ketiga ini yang biasa kita dapati mungkin nanti di jenjang SMA ada ekskul basketnya yang biasa terkenal. Nah, ya, untuk basket sendiri agak jarang kita nonton di TV karena olahraga basket agak kurang diminati, walaupun banyak peminatnya, tapi untuk ditayangkan di televisi itu agak kurang. Nah, masuk ke pembahasan pertama, yaitu sepak bola. Di bawah ini ada beberapa peraturan permainan sepak bola yang sederhana atau pertandingan umum yang dibuat oleh Federasi Sepak Bola Jerman Barat. Jadi ini data-datanya berdasarkan oleh Federasi Sepak Bola Jerman Barat yang disingkat dengan DFB. Nah, lama pertandingan pun diatur dalam federasi tersebut. Untuk umur 16 sampai 18 tahun itu memainkan sepak bola selama 40 menit, dimainkan selama 2 babak. Jadi permainannya bisa sampai 80 menit untuk hitungan bersih dalam permainan. Nah, untuk umur yang kedua itu dibatasi antara 14 tahun sampai 16 tahun. Nah, dia lebih sedikit waktu yang digunakan, yaitu per babaknya 35 menit dan dimainkan sebanyak 2 babak. Nah, yang ketiga itu rentan umurnya dari 12 sampai 14 tahun, dimainkan selama 30 menit dan dimainkan juga sebanyak 2 babak. Sedangkan umur 12 tahun atau ke bawahnya itu dimainkan selama 25 menit dan juga dimainkan selama 2 babak. Nah, untuk yang pertama, lapangan menurut federasinya itu panjang lapangannya 90 meter, lebarnya, jadi ini panjangnya 90 meter, lebarnya 50 meter. Daerah gawangnya itu 4 meter dan daerah penaltinya itu 12 meter. Ini daerah gawang. Nah, gawangnya sendiri itu ukurannya 5 kali 2 meter. 5 meternya ke sini, panjang tiangnya yang 2 meter. Terus bolanya sendiri itu berukuran lingkaran tengahnya paling kecil itu 62 cm, paling paling besarnya itu 60
65 cm. Sedangkan berat bolanya itu 300 gram dan yang paling berat itu 350 gram. Jadi diperiksa bolanya sebelum main, jangan sampai setengah kilo atau 500 gram itu keberatan. Jangan sampai ada cedera kakinya nanti pada saat main. Nah, karena pembelajaran kita hanya berfokus pada variasi dan kombinasi gerakan atau teknik, maka pembelajaran ini kita hanya akan membahas teknik-tekniknya. Teknik yang pertama itu pembelajaran teknik menggiring, dilanjutkan menembak ke bola ke gawang. Jadi ini dilakukan perorangan, menggiring atau mendribble bola sampai kepada titik tertentu lalu menembaknya ke gawang. Nah, adapun langkah-langkahnya, langkah yang pertama itu dari tengah lapangan. Jadi siswa mendribble bola dari tengah lapangan sambil berlari menuju ke arah gawang. Yang kedua, sampai daerah batas hukuman, bola dikontrol dan ditembakkan sekeras-kerasnya serta diupayakan agar masuk ke gawang. Jadi tendangnya jangan asal-asalan. Tembaknya juga harus di tujuannya untuk mencetak gol. Dan yang ketiga itu latihan menggiring, menembak bola ke arah gawang dapat dilakukan dengan kaki kiri dan kanan secara bergantian. Jadi divariasikan, jangan berfokus pada satu posisi saja. Nah, diilustrasikan pada gambar berikut. Jadi siswa diminta untuk menggiring bola dari tengah lapangan sambil berlari. Terus pada titik hukuman, bolanya ditendang masuk menuju ke gawang. Jadi pada saat menggiring itu kakinya boleh dominan kanan, boleh dominan kiri, dan pada saat menendang kakinya juga ditukar-tukar. Kaki kanan percobaan pertama, kaki kiri bisa pada percobaan kedua. Dan untuk variasi dan kombinasi yang kedua untuk sepak bola itu pembelajaran teknik mengoper bola kepada teman yang berada di muka gawang. Jadi cara-caranya itu yang pertama dari tengah pinggir lapangan, dari garis tengah pinggir lapangan, salah seorang siswa menggiring bola ke depan. Jadi ini dilakukan untuk 2 orang. Dari jarak kurang lebih 30 meter ke gawang, bola dioper ke teman yang telah siap di depan gawang. Terus yang ketiga, latihan ini dilakukan dari sebelah kiri dan sebelah kanan gawang secara bergantian. Jadi tadi yang dilakukan itu pada saat mendribble dan menendang itu menggunakan kaki kiri dan kanan. Sekarang prakteknya dilakukan dari sisi kiri lapangan dan sisi kanan lapangan. Jadi pemain atau siswa yang pertama menggiring bola sampai ke titik tertentu, lalu mengumpannya ke siswa yang kedua, terus memasukkan bolanya. Nah, itu dilakukan begitu juga ke sisi kiri. Sudah itu diumpan ke temannya yang ada di sini, terus temannya menembakkan. Jadi cuman 2 variasi yang kita pelajari pada sepak bola. Nah, lanjut pembahasannya untuk ke bola besar yang lain, yaitu bola voli. Adapun bentuk-bentuk variasi dan kombinasi latihan bermain voli di antara lain sebagai berikut. Untuk variasi pertama itu pembelajaran mengumpan dan smash bola tanpa melewati net. Jadi dilakukan secara berpasangan, jadi dilakukan 2 orang, salah satu sebagai pengumpan dan teman pasangan lainnya sebagai yang smash bolanya. Jadi yang A yang mengumpan, yang B yang smash bolanya. Jadi maksudnya berpasangan, ini maksudnya mengumpan dan smash bola tanpa melewati net. Jadi
smashnya itu jangan sampai badannya atau kepalanya atau tangannya melewati net, karena itu sebuah pelanggaran. Jadi dilakukan agak jauh dari net. Yang satu mengumpan bola melalui passing atas, yang satu ikut menghantam bola atau men-smashnya. Nah, yang untuk gerakan kedua itu pembelajaran permainan volley dengan peraturan yang sederhana. Oh, jadi kita yang keduanya itu mulai bermain, cuman dilakukan oleh 4 orang. Satu orang pertama itu melakukan servis. Nah, ini melakukan servis. Terus satu pemain mengumpan dengan teknik passing. Jadi ini melakukan servis ke sini, bisa juga ke sini. Nah, ketika si A dan si B menerima bolanya satu pemain mengumpan dengan teknik passing atas. Jadi salah satunya atau siapapun yang menerima bola itu mengumpan dengan passing atas ke tosernya atau yang pemain tengah di sini. Nah, setelah toser menerima bola, terus diumpan lagi ke salah satu, si A atau si B, yang akan ikut naik men-smash bolanya. Nah, itu dilakukan secara bergantian. Jadi saya ulang, ini yang servis ke A ataupun ke B. Yang A yang menerima bola atau yang B mengumpan ke teman yang di C melalui passing atas. Lalu yang di tengah, yang C mengumpan si B atau si A untuk smash bolanya masuk ke bidang lawan. Itu untuk permainan 4 orang. Sedangkan untuk yang permainan 7 orang itu dilakukan yang pertama itu pemain yang satu melakukan servis, mengumpan bola ke bagian belakang. Nah, satu pemain sebagai pengumpan dengan teknik passing atas posisi 3. Jadi perlu saya jelaskan, ini merupakan posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4, posisi 5, posisi 6. Jadi 2 pemain servis passing sekaligus sebagai smash. Jadi 4 dan 2 ini bagian smashnya. Jadi ketika si lawan melakukan servis yang menerima itu 1, 5 atau 6, diumpan bolanya ke ketiga. Jadi dari sini diumpan ke tengah, yang tengah mengumpan ke 4 atau kedua untuk melakukan smash. Jadi variasi gerakannya seperti itu, atau bisa dibaca pada poin-poin ini. Nah, lanjut ke bola yang ketiga, permainan bola besar yang ketiga, yaitu bola basket. Nah, adapun variasi latihannya sebagai berikut. Melempar dan menangkap bola dalam bentuk permainan yang dilakukan oleh beberapa orang dalam 2 regu dengan menggunakan gawang. Regu yang banyak memasukkan bola ke gawang lawan adalah pemenangnya. Jadi dilakukan permainan, jadi menggunakan gawang, bukan menggunakan ring. Dan bolanya diumpan menggunakan tangan, bukan menggunakan kaki. Jadi ketika bola diumpan itu menggunakan tangan, diterima dengan tangan, dibawa sampai ke lapangan lawan, terus dilemparkan masuk ke gawang. Nah, yang kedua, menggiring bola berlari zigzag dan berantai dalam bentuk kelompok dengan mengitari suatu benda atau tanda. Jadi di sini kita taruh, anggaplah sebuah bendera-bendera. Si ininya menggiring bola melalui ke sini, berputar ke belakang, ke depan lagi, ke belakang, ke depan, belakang, berputar melakukan hal yang sama sampai ke temannya yang satu, terus yang temannya yang kedua itu
menggantikan melakukan gerakan yang sama dan dilakukan berkelompok. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan di sekolah, cuman lagi karena pandemi, jadi kita sama-sama berhayal saja dulu. Semoga pandeminya segera berlalu dan kita bisa mempraktekannya di sekolah. Dan yang kedua itu, yang ketiga melakukan layup dari arah depan dan samping ring basket. Terus lakukan secara berpasangan atau kelompok dan secara bergantian. Jadi ini dilakukan dari arah depan, layupnya. Jadi ingat layupnya itu mendribble bola, langkahnya itu tidak boleh lebih daripada 3. Jadi ketika menghentakkan kaki 1, 2, 3 ini sudah melayang bolanya atau sudah naik begini. Karena ketika langkahnya 1, 2, 3 dan mendarat belum dilempar, itu masuk pelanggaran. Nah, ini dilakukan dari tengah lapangan dan sisi pinggir lapangan, atau sisi kiri atau sisi kanan lapangan. Nah, yang terakhir itu men-shoot bola masuk ke dalam ring. Jadi dilakukan dari jarak jatuhnya bola, atau bisa dari depan, agak belakang, dan bisa juga melakukan shooting 3 point. Jadi ini dilakukan tergantung kemampuan masing-masing. Jadi ketika ada lari ke sini, ketika sudah memasukkan bola, itu menembakkan secara perorangan di daerah tempat bola jatuh, lalu dengan menggunakan 1 atau 2 tangan secara bergantian. Nah, itu saja mungkin yang bisa kita bahas untuk permainan bola besar. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa di chat nomor pribadinya Bapak yang ada di WA. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.